Obat, obrolan buat anak Tuhan. Oke, shalom semuanya. Kembali lagi di podcast Obat, yaitu obrolan buat anak Tuhan. Yeay. Kasih tepuk tangan ya. Ya. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial ya. Karena memang setiap season di dalam podcast Obat itu selalu spesial ya kan. Nah spesialnya lagi ini kita banyak sekali ya bintang tamunya kayak gitu. Kenapa bisa banyak? Karena materi yang kita akan bahas ya, yaitu tentang golongan darah. Ada 4 orang sesuai dengan ciri khas golongan darah masing-masing. Dan ya saya akan memperkenalkan masing-masing yang memiliki golongan darah. Nanti tolong disebutin ya golongan darahnya apa. Ya. Dari sisi terdekat saya aja dulu ya. Boleh perkenalkan nama, kesibukannya, dan juga golongan darah apa? Shalom, saya Kristo. Kesibukan saya saat ini ya saya bekerja. Terus untuk golongan darah saya golongan darah AB, apoteker gitu ya, apoteker. Selanjutnya next. Oke, shalom, nama saya Hana. Kesibukan sekarang ini adalah menjadi seorang guru dan golongan darah saya AE. Sampai lupa ya. Golongan darah saya O. Mungkin grogi ya, grogi. Next, selanjutnya. Oke, shalom, nama saya Tiffany. Saya sekarang bekerja sebagai guru, golongan darah saya A. Shalom, kenalkan nama saya Gaby. Saya saat ini bekerja melayani Tuhan, golongan darah saya B. Oke ya, nah jadi kita sudah melihat kayak gitu bahwa mereka punya ya golongan darahnya beda-beda ya kan, nanti kita akan bahas teman-teman semuanya berdasarkan ya kan, kalian tahu nggak sejarahnya kenapa bisa ada keterkaitan antara golongan darah dan juga kepribadian, ada yang tahu? Topper gimana? Dari Jepang. Oh, ya, terus yang kamu tahu dari Jepang, terus apa lagi? Pokoknya ada ilmuwan yang mengklasifikasikan golongan darah Jepang. Jadi memang ada ilmuwan kayak gitu dari Jepang, namanya itu Takeshi Furukawa kayak gitu. Takeshi Furukawa, jadi dia itu meneliti golongan darah dengan kepribadian. Kenapa dia bisa sampai memunculkan itu? Karena waktu itu Jepang ternyata sedang memperluas area kekuasaan ya. Terus habis itu di Taiwan kayak gitu, itu orang yang paling susah untuk mereka kuasai kayak gitu. Berdasarkan ini ya, saya melihat kayak gitu. Orang di Taiwan itu paling susah mereka kuasai, dan akhirnya dia tuh penasaran ya kenapa orang Taiwan itu susah sekali untuk ditaklukkan. Nah, dia akhirnya men-searching kayak gitu dan terfikirkan, terbesit untuk mengecek apa ada kaitannya dengan golongan darah. Akhirnya dia mengecek golongan darah, mengkaitkannya dengan kepribadian pada tahun 1930 ya penelitiannya, dan at the end itu dilaunchingkan dalam sebuah jurnal atau enggak buku di tahun 2015 kayak gitu ya. Sampai saat ini kayak gitu penelitiannya kita maksudnya yang bilang valid dengan enggaknya masih ini ya, antara iya dan tidak kayak gitu. Nah sekarang kita mau melihat kayak gitu ya kan, apakah penelitian berdasarkan sifat dan juga golongan darah tersebut itu benar apa enggak ya, melalui permainan game yang akan kita mainkan pada saat ini ya. Jadi sudah siap ya semuanya? Ya, sudah siap, boleh dikeluarkan kertasnya. Oke, ya kan? Jadi kita akan melihat kayak gitu berdasarkan aku mengambil kira-kira sebagian yang kira-kira cukup dominan dan terkenal di golongan darah tersebut, dan kita akan melihat ya apakah penelitian tersebut valid dan sesuai dengan keadaan mereka ini ya. Jadi mereka semua di sini kayak gitu ya, karena ini podcast Obat, obrolan buat anak Tuhan, jadi diharapkan kejujuran dan kerjasamanya ya para narasumber yang ada gitu. Lihat yang paling dalam gitu ya. Oke ya, sekarang kita akan bermain. Jadi nanti aku akan menyebutkan kayak gitu, misalnya sama ini orang tidak tahu kalau aku orangnya baperan kayak gitu. Nah jadi kalau yang merasa iya harus angkat iya, dan tidak gitu ya. Jadi dan nanti di akhir aku akan kasih tahu, oh ini sebenarnya golongan darah tipe ini kayak gitu. Oh tapi kok kamu bisa tipe kayak gini juga, nanti mungkin kita bisa sharing gitu. Oke? Sudah ready semuanya? Nah, aku bacakan ya. Oke. Yang pertama, aku adalah orang yang sangat-sangat terorganisir. 1, 2, 3.
No, yes, no, yes. Woi, cocok sekali. Ya, no, yes, no, yes. Golongan darah yang aku sebutkan tadi sebenarnya adalah golongan. Coba diangkat lagi deh, diangkat. Ya, kita kan lihat ya. Adalah golongan darah A. Siapa golongan darah A di sini? Tetapi golongan ternyata dia tidak terorganisir kayak gitu. Malah golongan darah B dan O kayak gitu. Nah ya, mungkin bisa di sharingkan yang Mungkin dulu ya aku terorganisir, terus habis itu aku bosan dengan hal-hal yang terlalu tertata. Kalau kerjaan lompat-lompat. Selesaikan kerjaannya. Cuman kerjaan itu terus kayaknya aku bosan ya. kalau Gaby, kamu golongan darah B tetapi terorganisir ya orangnya. Mungkin nggak seterorganisir Hana ya. Tapi aku cukup terorganisir gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang berantakan tuh gimana? Paling cuman berantakan banget sih, tapi udah selesai gitu. Oh gitu ya. Sampai ngomongnya kayak gemes pingin benerin tuh enggak sih. Gitu ya. Kalau Hana? Ya aku memang nggak terorganisir gitu tadi. Terus karena lingkungan yang membentuk gitu, terus aku lihat juga, oh enak ya ternyata terorganisir gitu. Tapi ternyata sekarang aku kebablas. Oh, Kalau sama Gaby kan dia cuma ya ngomel gitu. Kalau aku ngomel sambil, kalau aku bisa ya aku sambil benerin. Gitu. berdasarkan spesies sangat mengenal No, ya? tidak ya no ya. Iya. Jadi suka sesuatu yang random aja ya gitu ya. Ya, kadang-kadang random, kadang-kadang ya tergantung. Tergantung. Kadang-kadang nggak semua sesuatu tuh harus direncanakan. Word of the day. Ada yang harus direncanakan. Apa contohnya? Ya misalnya makan. Oh pergi makan, oh ya pergi makan di mana guys? Ya, Kayak gitu ya. spontan aja. Spontan aja. Jadi walaupun yang intinya pergi makan di jalan ditanya mau makan di mana nggak tahu, kita mikir aja sambil jalan ya. Spontan. Tapi perencanaan masa depan dirancang kan nggak? Iya, dirancang. Oh, Perencanaan keuangan juga. Oh, iya, iya. Lain-lain. Oke ya. Next pertanyaan ya. Aku adalah orang yang cukup strong ya. Strong ini kuat dalam menghadapi segala hal. Oke, boleh dipikirkan kemudian dijawab ya. 1, 2, 3. Jadi golongan darah tunggu ya. Golongan darah ini adalah golongan darah B gitu ya. Cocok. Yes, kan jawabannya yes. Yes, kayak gitu. Ya strong kayak gitu. Strong dalam hal apa nih, Beb? Kalau ada masalah, ya bisa dihadapin gitu ya. Sendiri, Harus strong. dihadapin. Betul. Harus dihadapin. Oke. Ini kenapa dua princess tidak strong? Ya, biasanya mungkin salah satu aja kayak gitu. Karena aku tuh nggak suka ribet dan aku nggak suka masalah sebenarnya. Oh, Gak ada yang suka masalah. tidak semua. Gak ada yang suka masalah. Jadi kalau kena sesuatu sedikit tuh kayak apa ya, aku gampang nangis sih. Gampang, Oh iya iya. aku gampang terluka. Fragile ya. Ibaratkan gelas itu harus dijaga hati-hati ya, jangan sampai pecah kayak gitu. Tadi Topper juga, kamu cukup strong. Memang pria itu harus strong terus. Ngangkat galon bisa aku. Kok gak bisa lo ngangkat jalan? Kok berarti apa sih? Oh ya, strong angkat beban ya. Beban kehidupan. Iya, beban kehidupan. Iya, iya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Next, aku adalah orang yang mudah bergaul atau easy going. 3, 2, 1. Jadi ini adalah golongan darah O sebenarnya. Ya, tetapi golongan darah O ternyata dia tidak mudah bergaul. Karena berdasarkan ya kan, golongan darah O itu bisa mendonorkan darah ke semua orang. Jadi dia mudah bergaul itu sebenarnya. Tapi si Hana tidak mudah bergaul ya cuy. Nggak suka bergaul lebih tepatnya. Oh nggak suka Ya, bergaul. mungkin lebih ke arah cuek juga sih. Jadi kalau misalkan kalau pas-pasan sama orang gitu, kalau bisa tuh aku pura-pura nggak lihat gitu. Oh gitu ya. Malas menyapa sih. Oh malas menyapa kayak gitu ya. Tapi sedangkan ini AB, O, coba A dan B itu no. Kayak gitu. Kamu tadi apa? Yes, yes. Iya, yes. Oke kita next aja ya. Aku adalah orang yang sangat-sangat rasional. Oke boleh diangkat ya. 1, 2, 3. Berani tampil beda nih mas. Gitu ya. Oke. Golongan darah yang aku bilang ini adalah golongan darah AB. Ya, kayak gitu. Nah ini coba ditanya dulu golongan darah AB.
rasional ya ini sih mungkin Contoh kerasionalan yang kamu punya. contoh kerasionalan Iya. ya Mungkin dalam apa mungkin mengambil. misalnya kayak dalam pekerjaan misalnya dalam memberikan obat kepada pasien ya juga pasti kan pakai pemikiran-pemikiran tuh. Oh iya. Ya, Itu maksudnya jangan logika sampai banget. nggak rasional Iya, gitu ya. rasional Jangan banget sampai kan. pakai feeling loh. Iya, rasional banget kan. Gitu. Oh, iya, iya. Heeh. Mungkin dalam percintaan juga rasional. Ya kan dan rasional kan ya nggak semua harus dirasionalkan ya Oh. susah juga ya. Iya kayak gitu. Nah sekarang saya mau tanya sama orang yang satu-satunya di sini yang tidak rasional. Tidak rasional. Boleh dijelaskan dulu. Karena aku main perasaan sih, maksudnya mungkin karena aku jurusan psikologi ya, mungkin ngaruh juga ya. Jadi ketika aku melihat seseorang dengan yang punya masalah, aku nggak langsung kayak sebab akibat kayak gitu. Biasanya orang pakai rasional kan, ya harusnya ini tuh karena kamu tuh gini. Padahal karena aku mempelajari manusia, jadinya kayak, oh ada faktor lain yang harus kita terima yang ya itu ya, maksudnya jadi nggak harus yang serasional itu. Jadi aku bukan tipe orang yang rasional banget. Sisi memahaminya tuh luar biasa gitu. Next kita lanjutkan. Aku adalah orang yang sangat-sangat rapi. Ya. Oke, boleh diangkat 1, 2, 3. Golongan darah yang saya sebut adalah golongan darah A. Gitu. Dari tadi ya. Golongan Oh, darah sifatnya no ya. kayak gitu, Matu. Enggak rapi pun. Oh, enggak rapi ya. Konteks rapimu tuh yang gimana? Nggak rapi, mungkin yang teman sekerja aku tahu kali ya, dia sering ngomel kayak meja aku nggak rapi. Oh, gitu ya. Maksudnya rapi, tapi nggak yang rapi banget gitu sih. Tersusun dan tertata rapi. Iya. Ada tempatnya, cuma nggak sampai yang kayak berantakan banget gitu juga enggak. Oh, enggak ya. Tapi nggak yang terlalu rapi gitu juga enggak sih. Sekarang ini Cehana nih menarik nih ya. Cehana nih golongan darah O kayak gitu. Cehana kamu kok bisa sangat rapi Cehana. Karena itu tadi kan terorganisir tadi. Jadi Oh. pengaruh gitu. Lanjut ya. Saya adalah orang yang kreatif. Oke, boleh diangkat 1, 2, 3. Ini adalah golongan darah B kayak gitu. Nah, Langsung diganti. kurang gitu kayak gitu ya. Nggak tahu sih, aku tuh merasa aku tuh nggak kreatif gitu. Tapi Aduh, kayak kan Cica nggak bisa. nah, ini nih contohnya. Kalau dibilang begini gitu kan. Iya, bisa gitu. Kalau dibilang gini terus anak acara gitu kan. Tapi sifat kamu merasa aku tuh nggak kreatif gitu sebenarnya. Oh gitu. Menarik nih topper. Kreatif dalam hal apa biasanya, Bu? Mungkin kreatif. Ya kreatif. Aku suka masak ya. Jadi Iya. kreatif masak gitu. Terus sama mungkin kreatif. Kalau pandanganku kreatif itu juga kayak ketika kita ada problem, kita bisa berpikir kreatif, mungkin kita bikin cara yang baru kan, itu juga mungkin masuk ke kreatif. Oh, dalam menyelesaikan masalah. Iya, maksudnya iya. Oh. Kita create, kan kreatif kan create cara baru mungkin ya. Oh iya. Ya mungkin gitu sih. Kita lanjutkan ya. Aku adalah orang yang jealous. Jealous ini bisa dalam hubungan, bisa di dalam pencapaian. Ya, jealous sama orang. 1, 2, 3. Wow, ini adalah golongan darah O. Cehana bagaimana Cehana? Dalam hubungan dan juga dalam pencapaian gimana? Kalau dalam hubungan aku nggak jealous sih. Sejujurnya aku nggak jealousan gitu. Kecuali kalau misalkan lawan jenisnya itu jealousan. Jadi kayak, loh aku nggak pernah jealous sama kamu, kok kamu jealous sama aku, jadi aku balas kayak gitu. Oh, Itu sama. balas ya. Iya. Oh gitu ya, jadi dibales ternyata. Tapi kalau misalkan kayak pencapaian gitu kan setiap orang kan punya bidang masing-masing kan ya. Gitu. Jadi ya udahlah mungkin pencapaiannya aja yang oh orang itu bisa kok, berarti aku juga harus bisa. Tapi aku nggak jealous kayak oh aku harus kayak sama seperti orang itu gitu. Tapi aku tetap jalan di tempatku. Cuman orang itu bisa, pasti aku juga bisa mampu kayak gitu. Itu sih lebih ke arah sana, motivasi lebih tepatnya ya. Kalau kamu Tomer, jealous ini apa? Dalam hubungan? Dalam hal pencapaian kok. Kalau hubungan nggak jealousan? Mungkin kalau hubungan enggak lah. Oh, Gitu. ya. Percaya. Percaya, Ya? trust Oh lah. ya, wis. Ya. Ya, kalau dalam pencapaian kan ya iyalah. Kadang-kadang ada lah perasaan seperti itu. Mungkin jealousnya bukan kayak berusaha menjatuhkan, tapi kayak lebih ke insecure ya mungkin. Kapan sih aku bisa kayak gitu? Oh. Kapan sih aku bisa kayak gitu maksudnya? Tapi ya itu jadi motivasi juga. Lanjutnya, saya adalah orang yang berani tampil beda. 3, 2, 1. Angkat.
Adalah golongan darah AB. Cocok sudah ya? Yes semua ya. Terkonfirmasi. Menurut tiap orang punya karakternya sendiri-sendiri dan unik ya. Maksudnya ya udahlah, kamu nggak begitu ngurusin orang ini ya. Maksudnya orang mau kayak gini ya, aku punya caraku sendiri. Beda mungkin ini ya kayak Cara apa? kalau di kerjaan aku kadang-kadang suka beda cara mikir. Sekarang aku tanya Gibi. Apa yang membuat kamu tidak berani tampil beda, Gem? Karena kalau jadi tampil beda itu kan jadi kayak satu perhatian gitu kan. Itu jadi kayak orang kan langsung ngeliatin gitu kan. Itu aku nggak nyaman sih diliatin kayak gitu. Jadi Kita mending liatin nih. sama dengan yang lain, jadi nggak usah diliatin daripada aku tampil beda tapi diliatin banyak orang gitu. Ini 4 pertanyaan lagi selanjutnya. Saya adalah orang yang mudah stres. 1, 2, 3. Ini adalah golongan darah A. Ya kan? Cocok. Cocok. Udah kali ini terkonfirmasi. Kali ini cocok. Kali ini ya, makanya kita tanyakan aja. Iya, Mumpung iya. cocok gitu. Cocok ya. Apa ya, kenapa bisa mudah stres? Biasanya stresnya itu karena apa gitu? Karena biasanya karena terlalu banyak mikir. Jadi kayak Banyak apa-apa pikiran. dipikirin, apa-apa dipikirin kayaknya stres gitu. Ini apa yang paling menjadi bahan stres yang paling besar di dalam pikiran? Khawatir. Kayak aku nggak melakukan apapun. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Jadi saya kira aku stres. Kalau misalnya tiba-tiba merasa kayak aduh kok aku gini-gini aja ya. Soalnya dipikir gitu, aku nanti kalau aku nggak jadi apa-apa gimana justru ini mikir kayak gitu. Terus ada omongan orang yang nggak enak gitu misalnya, duh apa aku ini salah ya gini. Tadi mikir akhirnya stres kayak gitu. Ya, karena tidak mudah stres gitu. Justru itu karena terorganisir kan tahu prioritas mana yang urgent mana yang enggak, sebenarnya ya sama pasti kepikiran gitu, tapi lebih tahu mana yang urgent, prioritasnya yang urgent yang mana itu sih. Jadi di otak aku tuh kayak ada switch account gitu. Luar biasa. Pernah nggak di dalam Luar biasa. suatu hal misalnya sudah mengorganisir nih ya, tapi tidak berjalan sesuai Bleset. yang dimau. Nah, ya itu pasti ini sih. Pasti kepikiran gitu. Dulu stres banget gitu kan kalau meleset dari plan, kan aku juga orangnya terplanning juga kayak gitu toh. Tapi lama kelamaan karena mungkin terlatih ya, jadi lebih ke fleksibel. Meskipun sedikit sambil ngomel-ngomel tapi nggak terlalu sampai stressful banget kayak dulu gitu. Selanjutnya ya, 3 pertanyaan lagi deh guys. Saya adalah orang yang punya jiwa leadership, leadership ability. 1, 2, 3. Ini adalah golongan darah O. Oke. Lebih tepatnya aku nggak suka memimpin sih. Kan kalau memimpin kan mikir banget tuh. Oh iya. Nah, kan aku nggak suka orangnya ribet gitu. Oh iya. Nah, jadi aku lebih suka dipimpin daripada aku memimpin. Oh, Kecuali iya. kecuali kalau misalkan orang yang memimpin aku tuh mulai nggak jelas gitu kan, nggak sesuai dengan planning gitu. Nah itu baru aku agak menaik gitu. Aku tanya Gaby aja. Gaby, kamu punya sisi leadership kayak gitu. Kenapa bisa menyadari hal itu? Sebenarnya aku juga leadership yang pasif sama kayak Cahana. Jadi sebenarnya aku nggak suka memimpin kayak gitu. Tapi kalau misalkan sesuatu tuh nggak berjalan sesuai dengan yang bayanganku gitu, aku nggak suka juga gitu. Jadi ya kayaknya Kamu yang handle gitu ya kan. Kalau kamu ya cowok ya, mungkin naluri laki-laki pria. Oh iya. Ada lagunya. Naluri ada ya lagi naluri. Ada. Lagu zaman dulu banget. Oh gitu. Kayaknya aku. Iya. Oke, lanjut ya. Ini sudah tinggal berapa ya? 2 lagi. Selanjutnya, saya adalah orang yang sulit untuk mengambil keputusan. 3, 2, 1. Wah, yes semua. Ini adalah golongan darah AB. Kenapa susah sekali mengambil Mungkin keputusan? ini ya, terlalu banyak yang dipikir. Pertimbangan sana sini. Ujung-ujungnya jadinya ngambil keputusan itu butuh waktu. Oh, butuh waktu. Ya. Tapi ya gak semua lah. Kayak keputusan yang maksudnya punya dampak ke depan kan pasti harus dipikirkan panjang. Jadi agak banyak pertimbangannya dan mungkin akan lebih susah untuk ngambil keputusan. Tapi kalau cuman keputusan, ayo kita makan di mana? Itu kan nggak perlu dipikir. Ya. Oh iya. Berarti berkaitan dengan pekerjaan, Ya, ya, masa misalnya, depan, kayak gitu. yang dampaknya panjang ke depan. Tanya golongan darah O aja ya. Apa yang membuat Cece sulit mengambil keputusan? Sebenarnya dari faktor luar sih. Oh, faktor luar. Jadi kalau kan memang
kalau aku memang sudah punya rencana ya kayak gini, tapi kan aku tidak bisa memutuskan secara sepihak gitu loh. Jadi kan aku harus memperhatikan lingkungan sekitarku, apakah mereka juga menerima keputusanku kayak gitu. Jadi lebih ke arah faktor luar juga. Kira-kira mereka setuju apa enggak? Kalau mereka nggak setuju, udah bisa berubah itu. Iya bisa berubah, apalagi kan juga aku cewek gitu kan. Jadi aku memang logis ya, tapi kan aku juga karena aku cewek jadi aku juga memakai perasaan juga gitu, nggak tega pasti. Selanjutnya yang terakhir ya. Oke ya, ini adalah yang paling terkenal dari golongan darah ini ya. Saya suka membuat aturan sendiri. Angkat ya, 1, 2, 3. Golongan darah apa ini aku tahu sih. Oh ya, sudah tahu ya kayak Tahu gitu. banget gitu kan. Terkenal banget ya memang kayak gitu. Ini paling terkenal gitu ya kan. Jadi aku sudah tertuduh tadi. Jadi waktu aku bacain udah merasa kerasa ya. Wah ini pasti kayak gitu. Oke, gimana nih tanggapan golongan darah B dengan statement itu? Ayo Tidak boleh pernah itu. boleh klarifikasi ini mumpung nanti yang nonton banyak orang ini. Siapa tahu mewakili suara golongan darah B yang lain. Buat aturan sendiri ya. Aku nggak tahu sih karena aku kan ya mungkin balik lagi karena aku juga nggak suka memimpin, jadi kalau dibikinin aturan ya udah nurut aja gitu. Mungkin karena ini juga sih karena mungkin aku kan aku plekma ya, jadi aku nggak suka cari masalah juga gitu. Nggak kelihatan plekma. Jadi kan ini kan aku plekma, jadi aku nggak suka kayak buat masalah gitu kan. Kalau misalkan nanti aku nggak setuju sama aturannya ya daripada aku membuat masalah gitu, ya udahlah nurut aja. Setelah nanti kalau misalkan yang jadi masalah ya pemimpinku gitu kan yang kena gitu. Yang penting ada yang ini ya. Yang penting ada yang di atas. Jadi terlindung gitu. Oke ya. Nah itu adalah tadi kita sudah selesai guys main gamenya kayak gitu. Sekalian mengkonfirmasi ya kan. Ternyata tidak semua golongan darah itu cocok dengan yang disebutkan berdasarkan banyaknya, tapi dalam prakteknya tidak semua memiliki itu kayak gitu ya. Jadi kita tidak bisa menilai kayak gitu bahwa oh orang golongan darah ini begini kayak gitu ya kan. Nah ini sekarang kita ada di dalam hubungan. Jadi ada kisah Putri Duyung yang jatuh cinta dengan seorang pangeran. Tiffany, Rela, bucin. Itu bucin. Dulu iya, Aku yang suka iya. Wah luar biasa. Kayaknya ketukar deh ini golongan darahnya.